Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat matematika, perkenalkan saya Mahathir Putra Darmawan dengan NIM 210710017 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maluku Saleh. Sebagai dosen ke-6, Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Hari ini kita akan belajar statistika dasar, yaitu analisis deskriptif data tunggal. Analisis deskriptif data tunggal terdiri dari ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Sahabat matematika, kira-kira apa sih itu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data? Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Secara umum, kalau kita ingin mencari mean, maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi N, atau sigma XI per N. Atau mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ingat, jika data disajikan dalam bentuk frekuensi, maka jika kita ingin mencari mean atau rata-rata, maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Atau mean sama dengan jumlah seluruh nilai frekuensi dibagi jumlah seluruh nilai. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebagai contoh soal, sahabat matematika, saya mengambil sampel dari skripsi Kak Novita Ayuni dengan NIM 170710027 dengan judul skripsi ialah peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa melalui model pembelajaran problem posing berbantukan software autograf pada siswa MTSN Al-Madinatuddiniyah Syamsud Duha. Sebagai contoh soal, sampel data ini bisa dilihat gambar ini. Setelah melihat gambar ini, agar memudahkan kita dalam mencari mean, median, dan modus, data ini dapat disajikan ke dalam bentuk tabel. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa 58 memiliki frekuensi 1, 62 memiliki frekuensi 4, 63 memiliki frekuensi 3, dan 64 memiliki frekuensi 2. Jadi, setelah kita melihat tabel ini, dapat kita mengetahui bahwa datanya adalah berbentuk frekuensi. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Setelah itu, langsung dapat kita selesaikan dengan mean atau X bar sama dengan 1 dikali 58 ditambah
4 dikali 62 ditambah 3 dikali 63 ditambah 2 dikali 64 dibagi 10. Sehingga hasil yang kita dapat adalah 62,3. Begitu juga kalau kita memakai rumus rata-rata XI ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya dibagi N, hasilnya sama saja, yaitu 62,3. Jadi mean atau rata-ratanya adalah 62,3. Berikutnya ukuran pemusatan data untuk median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Secara umum, rumus median, jika kita ingin mencari data ganjil, maka rumusnya median sama dengan data ke buka kurung N ditambah 1 dibagi 2 tutup kurung, di mana N sebagai banyaknya data, dan jika datanya genap maka rumusnya median sama dengan buka kurung data ke N per 2 tutup kurung ditambah buka kurung data ke N per 2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Sebagai contoh soal, kita dapat melihat tabel ini. Setelah melihat tabel ini, kita dapat mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa data ini ganjil apakah genap. Ternyata data ini berbentuk genap, sehingga rumus yang kita gunakan adalah median buka kurung data ke N dikurang 2 tutup kurung ditambah buka kurung data ke N dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2, di mana N sebagai banyaknya data. Baiklah, langsung bisa kita selesaikan menggunakan rumus. Untuk N atau banyaknya data adalah 10. Jadi sesuai rumus, median sama dengan data ke 10 dibagi 2 ditambah data ke 10 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa median itu ialah data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2, yaitu 62 ditambah 63 dibagi 2. Sehingga mediannya adalah 62,5. Berikutnya adalah contoh soal jika datanya adalah ganjil. Terlebih dahulu kita harus mengurutkannya. Setelah mengurutkannya, langsung saja kita gunakan rumus ganjil, yaitu median data ke buka kurung N ditambah 1 dibagi 2 tutup kurung, di mana N sebagai banyaknya data. Di sini dapat kita mengetahui bahwa banyaknya data adalah 9, sehingga median sama dengan data ke 9 ditambah 1 dibagi 2 tutup kurung sama dengan data ke-5. Jadi mediannya adalah data ke-5, yaitu 62. Berikutnya pemusatan data, ukuran pemusatan data modus atau mod. Modus, dalam menentukan modus itu sangat mudah. Yang harus kita tahu adalah mana frekuensi tertinggi dan mana data yang sering muncul. Contoh soal dari tabel ini adalah kita dapat melihat mana frekuensi yang tertinggi dan mana data yang paling sering muncul. Di sini 62 adalah frekuensi tertinggi, yaitu 4. Sehingga modusnya adalah 62. Berikutnya kita akan masuk ukuran penyebaran data.
Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran data terdiri dari kuartil, desil, dan persentil, simpangan baku, standard deviation, variance, dan banyak lainnya. Pembahasan pertama untuk ukuran penyebaran data adalah kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah batas yang membagi data menjadi 4 bagian. Rumus kuartil adalah QI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4, di mana I adalah letak kuartilnya, yaitu 1, 2, maupun 3. Berikutnya adalah desil. Desil adalah batas yang membagi data menjadi 10 bagian. Rumus desil adalah DI sama dengan data ke I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. Dan untuk berikutnya adalah persentil. Persentil adalah batas yang membagi data menjadi 100 bagian. Rumus persentil adalah PI sama dengan data ke I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100. Masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal, kita masih menggunakan tabel yang sebelumnya, di mana 58 frekuensinya 1, 62 frekuensinya 4, 63 frekuensinya 3, dan 64 frekuensinya 2. Untuk menentukan letak Q1, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Setelah kita mengurutkannya terlebih dahulu, ingat bahwa rumus kuartil ialah QI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4, di mana I adalah letak kuartilnya, yaitu 1, 2, dan 3. Untuk letak kuartil pertama, data ke I adalah untuk letak kuartil pertamanya, dan 10 adalah penjumlahan dari frekuensinya, sehingga data ke 1 buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung dibagi 4 sama dengan data ke 2,75. Artinya di sini untuk kuartil pertama letaknya ada di 2,75. Dan untuk nilai kuartil pertama yang kita harus ketahui adalah bahwa untuk kuartil pertama yaitu antara data kedua dan data ketiga, di mana 0,75 jauhnya dari data kedua. Sehingga untuk menentukan nilai Q1, data kedua ditambah jauhnya dari data kedua yaitu 0,75 dikali data ketiga dikurang data kedua yaitu 62 ditambah 0,75 dikali 62 dikurang 62, sehingga hasilnya adalah 62. Jadi untuk nilai kuartil pertama adalah 62. Berikutnya adalah letak kuartil kedua. Sebelum mengetahui nilai kuartil kedua, kita harus mengetahui letak kuartil kedua terlebih dahulu. Seperti rumus sebelumnya, letak kuartil kedua maka I-nya adalah 2, sehingga data ke 2 buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan data ke 5,5. Jadi untuk kuartil keduanya itu berada di 5,5. Untuk menentukan nilai kuartil kedua yaitu data kelima dan data ketiga, di mana 0,5 adalah jauhnya dari data ke-5. Sehingga untuk mencari nilai Q2 adalah data ke-5 ditambah jauhnya dari data ke-5 yaitu 0,5 dikali data ke-6 dikurang data ke-5.
sehingga hasilnya adalah 62 ditambah 0,5 dikali 63 dikurang 62, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai Q2 adalah 62,5. Berikutnya untuk menentukan nilai Q ketiga, untuk terlebih dahulu kita harus mengetahui letak Q3. Seperti rumus sebelumnya, yaitu data ke IN ditambah 1/4, maka untuk letak Q3 adalah I-nya adalah 3 karena letak Q3. Jadi data ke-3 10 ditambah 1/4, sehingga hasilnya adalah data ke-8,25. Jadi untuk Q3 adalah berada di 8,25. Dan untuk menentukan nilai Q3, yaitu data ke-8 ditambah jarak antara data ke-8, yaitu 0,25 dikali data ke-9 dikurang data ke-8. Hasilnya adalah 63 ditambah 0,25 dikali 64 dikurang 63, sehingga nilai untuk Q3 adalah 63,25. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya adalah simpangan baku atau standard deviation. Untuk rumus standard deviation, rumus pertamanya adalah S sama dengan akar sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat per N dikurang 1. Dan untuk rumus keduanya adalah akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal pertama kita menggunakan rumus pertama, yaitu S sama dengan akar sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat per N dikurang 1. Agar memudahkan kita dalam mencari XI dikurang X bar kuadrat, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Dapat dilihat dari tabel ini, sehingga hasil dari XI dikurang X bar kuadrat adalah 26,1. Dan untuk N-nya adalah 10, yaitu banyaknya nilai dari data tersebut. Sehingga S sama dengan akar 26,1 per 10 dikurang 1, yaitu akar 2,9. Akar dari 2,9 ialah 1,702. Untuk contoh soal kedua, kita menggunakan rumus kedua, yaitu S sama dengan akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Agar memudahkan kita juga, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa sigma XI kuadratnya adalah 38.839, dan untuk sigma XI kuadratnya adalah 623 kuadrat. Sehingga kita dapatkan ialah akar 10 dikali 38.839 dikurang 623 kuadrat per 10 buka kurung 10 dikurang 1 tutup kurung. Sehingga S-nya adalah 1,702 sesuai dengan hasil dengan rumus pertama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk rumus pertama dan rumus kedua, untuk mencari simpangan baku hasilnya sama saja. Jadi kita tinggal pilih mau mana yang kita gunakan untuk mencari simpangan baku atau standard deviation.
Baiklah, untuk pembahasan terakhir ialah varians. Varians merupakan kuadrat dari simpangan baku, menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data. Jadi varians itu adalah kuadratnya dari simpangan baku. Jadi nilai simpangan baku sebelumnya ialah 1,702. Jika dikuadratin maka hasilnya adalah 2,9. Jadi varians untuk data ini adalah 2,9. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.